Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dari PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas PUAS, yaitu laporan hasil observasi mata kuliah Business Communication. Oke. Yang pertama, saya akan membahas gambaran struktur perusahaan, kedua struktur organisasi, tiga gambaran pola komunikasi, yang keempat hasil analisa, kelima kesimpulan dan saran, dan terakhir ada lampiran. Pertama, gambaran singkat perusahaan. PT Setia Kuliner Mandiri didirikan oleh Bapak Dr. Andes Setiajid pada tahun 2017 sebagai perusahaan swasta yang bergerak di bidang makanan dan minuman berlokasi di Kota Jakarta Selatan. PT Setia Kuliner Mandiri merupakan transformasi dari PT Setia Duta Makmur. Saat ini, PT Setia Kuliner Mandiri mengelola 6 merek produk makanan dan minuman. Keenam merek tersebut adalah The Besto, Lezato, The Seruput, The Roasting, The Bakso, dan The Chicken. Transformasi dari PT Setiap Duta Makmur menjadi PT Setiap Kuliner Mandiri ini dengan harapan dan tujuan untuk memperluas pangsa pasar merek tersebut, baik dari segi kualitas maupun cita rasa. Dalam perkembangannya, beberapa brand yang di bawah naungan The Besto Group memulai langkahnya pada tahun 1994 dengan nama Kentucky Fried Chicken atau KUFC, didirikan oleh Dr. Andes Haji Setiajid dan Dr. Andes Haji Evalinda yang merupakan lulusan kedokteran hewan dari IPB. KUFC berfokus pada konsep ayam goreng crispy, namun terjadi krisis moneter di akhir tahun 1990-an yang kemudian memaksa KUFC menghadapi masa sulit hingga menyisakan beberapa outlet di wilayah Bogor. Pada tahun 2010, KUFC hadir kembali dengan nama baru yaitu The Besto yang berkonsep mini resto dan menyasar pasar kelas menengah pada 13 Mei 2018, brand Lezato lahir di Cisaat, Sukabumi dengan fokus pada cita rasa khas dan sajian yang menarik. Lezato kini telah berkembang pesat dan memiliki banyak outlet di Purwakarta, Cikampek, Karawang, Subang, Tasikmalaya, hingga Jabodetabek. Berikut uh, struktur organisasi. Ada Board of Advisor, ada Purwanto Yuliantoro, Board of Komisioner, ada Pak Haji Setiajid sebagai Presiden, Renggo Pramusha, dan Pak Yasinta Oktavian sebagai Komisioner. Berikut ada Presiden Direktur, ada Renggo Pramusha, QM Advisor ada Purwanto, di Direktur Finance dan Risk Management ada Pak Wisang, Pons dan BD ada Pak Wahyu Pambudi, dan jajaran-jajarannya. Alamatnya berada di Jalan Mokafi 1, Gang Pembangunan, nomor 55, Jagakarsa, Ruko Pembangunan, Jakarta Selatan, Indonesia. Struktur organisasi secara garis besar, Head of Sales HOS sebagai pimpinan utama yang membawa brand Legato, karena PT setiap Mandiri itu setiap brandnya dinaungi The Best Group menggunakan konsep marketing konvensional. Ada Head of Sales HOS, kemudian ada Head Marketing B2B yang sejajar dengan marketing konvensional. Di bawahnya ada Staff Marketing B2B dan Marketing Area. Gambaran pola komunikasi, yang pertama ada komunikasi vertikal dalam perusahaan PT Setiap Kuliner Mandiri. Komunikasi atasan antara atasan dan bawahan berjalan cukup terbuka. Pihak manajemen rutin menyampaikan berbagai hal penting seperti arah kebijakan, tujuan perusahaan, hingga perkembangan atau progres terbaru sehingga melalui berbagai cara, misalnya lewat rapat mingguan, bulanan, Zoom, WhatsApp, dan platform komunikasi internal seperti Spreadsheet. Dengan begitu, karyawan bisa tetap update dan merasa dilibatkan dalam perjalanan perusahaan. Kedua, komunikasi horizontal. Sementara itu, untuk memastikan kerja antar tim tetap lancar, masing-masing departemen punya cara komunikasi sendiri yang efektif, biasanya lewat rapat tim inti yang terdiri dari supervisor, marketing people, super development atau HRD, dan asisten cluster manager. Obrolan langsung melalui di aplikasi seperti Zoom, Dinsys, Talenta, atau pertemuan lintas divisi. Komunikasi ini penting agar semua tim bisa saling koordinasi, terutama saat ngerjain proyek bareng atau menyelesaikan masalah yang nyambung antar bagian. Berikutnya, komunikasi eksternal. Komunikasi dengan klien, divisi marketing area. Berkomunikasi dengan klien atau mitra bisnis melalui beberapa saluran seperti WhatsApp, telepon, dan pertemuan langsung. Komunikasi ini adalah untuk memahami dan mengetahui kebutuhan klien, menjalin kerjasama dengan lembaga, dan memastikan kepuasan klien sehingga kerjasama dapat berjalan dengan baik. Hasil analisa, divisi marketing terdapat beberapa cara komunikasi.
Yang pertama, komunikasi hierarkis. Di PT Setia Kuliah Mandiri dan satu, komunikasi yang bersifat hierarkis biasanya terjadi saat manajemen ingin menyampaikan arahan kebijakan baru atau strategi yang akan dijalankan. Informasi ini mengalir dari level atas ke bawah secara sistematis agar semua ini kerja dari kantor pusat sampai ke tim resto, memahami arah dan langkah yang akan ambil perusahaan. Yang kedua, komunikasi diagonal ke bawah. Implementasi pekerjaan di lapangan marketing ada yang berkolaborasi dengan ACM atau Assistant Sales Manager untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam hal ini mencapai omset, penerapan strategi marketing dan pelayanan, serta membantu divisi sales untuk optimalisasi omset penjualan, yang dimana ACM atau Assistant Cluster Manager tersebut bukan atasan secara langsung maupun tidak langsung. Berikutnya ada komunikasi proyek. Dalam komunikasi proyek, pola ini dipakai saat atau mengadakan event besar di suatu daerah. Misal, jadi sponsor sebuah acara komunikasi ini melibatkan banyak pihak lintas divisi, mulai dari tim people support development, supervisor, atau kru resort terdekat. Fokusnya jelas bagaimana caranya acara itu bisa meningkatin brand awareness dan mendongkrak konsep penjualan di lokasi yang ditarget. Koordinasi dilakukan lewat meeting khusus, proyek, chat group kolaboratif, dan update rutin biar semuanya tetap sejalan. Berikutnya, gaya kepemimpinan manajer dalam satu divisi. Ada dua kepemimpinan manajer yang diterapkan, yaitu marketing B2B dan marketing konvensional yang diterapkan oleh PT Setia Kuliah Mandiri. Divisi itu yang pertama gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan gaya ini biasanya punya visi besar dan bisa menyampaikannya dengan cara yang memotivasi tim. Mereka nggak cuma ngasih tugas, tapi benar-benar nggak ngajak timnya untuk tumbuh bareng mencapai tujuan bersama. Lewat komunikasi yang kuat dan dukungan positif, pemimpin ini bisa bikin suasana kerja jadi penuh semangat. Mereka juga perhatian sama perkembangan tiap anggota tim, bukan cuma fokus ke hasil akhir. Gaya kepemimpinan manajer yang berikutnya, gaya kepemimpinan coaching. Sebagai leader manajer marketing B2B memiliki gaya kepemimpinan yang lebih ke arah membimbing. Pemimpin bertindak seperti coach yang baru bantu karyawan berkembang baik dari sisi keterampilan maupun karir. Fokus utamanya adalah menunjukkan potensi terbaik dari tiap orang. Mereka rajin kasih masukan, bangun kepercayaan, dan selalu ada yang dukung tim dalam mencapai target pribadi maupun profesional. Berikutnya, peran manajer marketing B2B PT Setia Kuliah Mandiri. Manajer marketing B2B bertanggung jawab merancang dan menjalankan strategi pemasaran yang ditujukan untuk segmen bisnis. Utamanya adalah membangun hubungan jangka panjang dengan mitra usaha, distributor, lembaga, dan klien korporat. Tugas utama mencakup identifikasi peluang kerjasama, pengembangan proposal, penawaran produk, negosiasi kontrak, serta menyusun strategi komunikasi dan promosi yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Bisnis manajer ini juga wajib menganalisis tren industri, memahami dinamika pasar antar perusahaan, serta kolaborasi dengan tim produksi dan logistik untuk memastikan pemenuhan kebutuhan mitra secara optimal. Dengan pendekatan berbasis data dan relasi profesional, peran ini sangat krusial dan dalam memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan volume penjualan grosir atau partai besar. Peran manajer marketing konvensional. Manajer konvensional bertanggung jawab atas seluruh aktivitas promosi yang dilakukan secara langsung dan offline dengan tujuan menjangkau konsumen akhir. Peran ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan seperti grand opening, opening outlet, pembagian merchandise, pemasangan spanduk atau banner, serta penyelenggaraan event promosi di lokasi cabang. Manajer ini bertugas menciptakan strategi pemasaran yang selaras dengan karakteristik lokal dari masing-masing wilayah operasional bekerjasama dengan tim lapangan untuk memastikan kegiatan promosi berjalan efektif. Selain itu, ia turut mengevaluasi efektivitas promosi melalui pengukuran peningkatan penjualan, kunjungan pelanggan, dan feedback dari konsumen. Posisi ini membutuhkan kreativitas tinggi, pemahaman yang baik terhadap perilaku konsumen lokal, serta kemampuan dalam koordinasi lintas divisi untuk menjaga konsistensi brand dalam setiap aktivitas konvensional yang dijalankan. Berikut tipe karyawan dominan Y di PT Setia Kuliah Mandiri. Yang pertama, mampu menghadapi pekerjaan yang dinamis dan penuh tantangan, terbiasa bekerja di lingkungan yang cepat berubah dan penuh tantangan tanpa kehilangan fokus. Yang kedua, fleksibel dalam menyikapi berbagai situasi kerja, mudah menyesuaikan diri dengan perubahan sistem, aturan, dan kondisi kerja di lapangan. Ketiga, berorientasi pada pemecahan masalah dan inovasi, aktif mencari solusi, berpikir kreatif, dan berkontribusi dalam ide-ide baru yang membangun, terutama saat tren pasar berubah. Marketing area mempunyai inisiatif untuk beradaptasi dan memberi treatment khusus untuk resto underperform dan perlu segera ditangani.
memiliki keterampilan komunikasi dan profesional yang baik, mampu menjaga kerjasama dengan tim, menyampaikan ide dengan jelas, dan mengoordinasi kerja yang positif baik dengan tim internal, perusahaan, dan pihak eksternal. Memiliki ruang lingkup kerja yang luas dan potensi karir yang berkembang. Tidak terpaku pada satu tugas, dan bisa berkembang di berbagai peran dan level yang lebih tinggi. Yang terakhir, adaptif terhadap perubahan dan tantangan kerja yang beragam. Sikap siap menghadapi tantangan baru, multitasking, dan cepat belajar hal-hal baru sesuai kebutuhan pekerjaan. Berikutnya, observasi keberhasilan dan kegagalan komunikasi dalam divisi marketing. Pola keberhasilan. Yang pertama, komunikasi terbuka. Divisi marketing penting banget untuk membangun suasana kerja yang mendukung buka. Artinya setiap anggota tim bisa saling mendengarkan, memberikan masukan dengan cara yang positif, dan berbagi informasi secara jelas tanpa ada yang ditutupi. Kedua, komunikasi dua arah. Komunikasi yang efektif itu enggak hanya tentang menyampaikan, tapi juga mendengarkan. Tim marketing juga perlu aktif menerima masukan, pertanyaan, dan bahkan keluhan dari pihak lain, baik dari karyawan, manajemen, maupun mitra kerja, dan meresponnya dengan solusi yang tepat. Dan terakhir, keterbukaan terhadap kritik dan evaluasi bersama. Kritik itu bukan untuk menjatuhkan, tapi justru jadi peluang untuk tumbuh. Jadi divisi marketing sikap terbuka terhadap kritik sangat diperlukan. Selain itu, evaluasi rutin agar anggota tim juga penting dilakukan agar masing-masing bisa tahu apa yang perlu ditingkatkan dan kerjasama jadi semakin solid ke depannya. Kegagalan komunikasi. Kurangnya komunikasi yang jelas. Salah satu masalah yang sering muncul adalah pesan yang disampaikan kurang jelas atau tidak selesai. Kadang informasi setengah-setengah atau malah membingungkan. Akibatnya bisa jadi salah paham antar tim. Bahkan sampai menghambat proses kerja karena semua jadi ragu harus ambil langkah apa. Dua, minim komunikasi dua arah. Kalau komunikasi nggak berjalan satu arah dari atas yang penting itu bisa bikin anggota tim merasa nggak dilibatkan, padahal kedua bisa saja punya ide atau masukan penting yang bisa bikin strategi marketing jadi lebih efektif. Kurangnya ruang untuk berdiskusi juga bikin tim kurang bersemangat dalam menjalankan kebijakan atau keputusan bersama. Yang terakhir, kurang terbukanya evaluasi dan kritik. Di beberapa kasus, divisi marketing juga masih kurang terbuka terhadap kritik, padahal masukan dari sesama anggota tim bisa jadi cermin untuk memperbaiki cara kerja. Penting untuk membiasakan evaluasi bersama secara rutin agar komunikasi makin lancar dan kerja tim makin solid. Kesimpulan, dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis di perusahaan sudah berjalan cukup baik dengan pola komunikasi dua arah antara pimpinan dan karyawan. Namun masih ada kendala dalam penyampaian umpan balik dan pemahaman visi perusahaan. Ya, kepemimpinan yang diterapkan cenderung bersifat membangun dan memberi motivasi. Hal ini mendorong sebagian besar karyawan masuk ke dalam kategori tipe Y, yaitu karyawan dengan motivasi kerja tinggi. Meski begitu, masih ada sebagian yang tergolong tipe X, yaitu karyawan yang kurang semangat dan hanya bekerja karena kewajiban. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap dari atasan. Keberhasilan perusahaan tampak dari produktivitas yang meningkat. Tim yang dipimpin dengan baik. Sebaliknya, kegagalan terlihat dari masih adanya tingkat pergantian karyawan yang cukup tinggi di beberapa bagian. Saran yang pertama, perbaiki komunikasi internal terutama dalam memberikan umpan balik dan menyamakan visi kerja. Yang kedua, pimpinan perlu lebih dekat dengan karyawan agar bisa memahami kebutuhan dan memberi motivasi secara tepat. Yang ketiga, memberikan penghargaan secara adil agar semua karyawan masih dihargai dan termotivasi. Yang keempat, latih pemimpin di level menengah agar kepemimpinan yang baik bisa dirasakan di seluruh bagian perusahaan. Dokumentasi saat bekerja di marketing DT Kuliner Mandiri bersama kawan-kawan cluster manager, kawan-kawan HRD, kawan-kawan supervisor. Dan ini dokumentasi ketika bersama dengan mitra di berbagai lembaga. Oke, sekian. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.